Shalom, Bapak Ibu, Jemaat GKP Immanuel yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya kita semua baik ya. Tanpa terasa Tuhan sudah pimpin perjalanan hidup kita. Seminggu sudah kita lalui. Dan saat pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mempersembahkan, bahkan mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita. Untuk kita boleh masuk hadirat Tuhan. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di minggu yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan seluruhnya. Bahkan kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau beribadah sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atas penyertaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah pimpin sehingga kami boleh ada di minggu ini, di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan persiapkan kami semua, seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan kuduskan, sucikan, layakan kami semua. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami akan lakukan lewat ibadah di pagi hari ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya urapan Allah dinyatakan atas kami semua, khususnya bagi seluruh hamba-hamba yang ambil bagian di dalam ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan mengurapi kami semua. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang memberkati Tuhan dan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah di pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah otoritas Allah yang bekerja atas setiap hidup kami, menguasai setiap hati pikiran kami sehingga kami tetap fokus hanya kepada Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami siap beribadah kepada Engkau. Ibadah di pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua yang kita siap untuk beribadah dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, persiapkan keberadaanmu. Kita mau tinggikan Dia pada pagi hari ini. Kita mau puji kebaikannya, kebesarannya. Kita mau bersyukur. Kita mau datang dengan penuh kerinduan di hadapannya. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami menyembahmu Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ini iman kami Tuhan.
nama-Nya, puji kebaikan-Nya, puji kebesaran-Nya, katakan haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari Bapak Ibu, kita puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita boleh oleh kebenaran firman Tuhan. Kami hidup karena percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Kami tidak akan takut. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih. Salam saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau hadir di dalam setiap keluarga pada kesempatan pagi hari ini. Supaya kami boleh bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Yang ada dimanapun kami saat ini. Yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini saya mengambil tema, ya sekitar kembali kepada gambar diri yang bernilai. Atau pemulihan gambar diri yang bernilai. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa 1 tahun ini kita punya tema Christian Lifestyle. Dan pada bulan ini saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang bernilai. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ambil dan kita baca Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca, kita dasari kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Firman Tuhan saya akan bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau menjadi orang yang memiliki nilai sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus kembali melihat kepada gambar Allah yang semula, di mana kita, nenek moyang kita pertama kali diciptakan segambar dengan Dia sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang membuat kita bernilai? Apa yang membuat diri kita ini menjadi berharga? Kalau dunia saat ini mengatakan dan mengejar-ngejar harta, kekayaan, menyekolahkan anaknya menjadi pintar, bagaimana menjadi cantik, tampan, itu dunia cari. Dan bahkan kita pun itu juga cari. Bahkan budaya, saudara, kalau budaya di orang Batak, itu punya anak, punya rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Seringkali orang-orang di sana merasa berharga jika dia punya anak yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan menjadi pemimpin, satu tahta. Ketika seseorang bisa memimpin, ia menjadi berharga. Saudara kasih dalam Tuhan, pada dasarnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 tadi dikatakan bahwa kita segambar dengan Allah itu sendiri. Sekarang bagaimana situasi sekarang, saudara? Ternyata untuk mempertahankan gambar diri seperti yang dimana dikatakan dalam penciptaan awal, diciptakannya kita serupa dengan Dia, tidak mudah untuk mempertahankannya. Apalagi gambar diri yang bernilai, menjadi satu pribadi yang berharga di mata Tuhan, di mata dunia ini. Saudara, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bukan diciptakan dari mulutnya saja. Kalau dikatakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan menciptakan, jadilah segala sesuatu jadi. Tapi manusia tidak seperti itu Tuhan katakan. Tuhan menjadikan manusia itu dari pikirannya, dari nafasnya. Karena dikatakan ketika ia membuat manusia itu dibentuk serupa dengan Dia, dihembuskan nafas. Itu adalah rohnya. Maka sebenarnya kita menjadi pribadi manusia, awalnya begitu sempurna gambar diri kita. Gambar diri manusia itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, karena dosa, semuanya gambar diri Allah yang sempurna pada manusia itu hancur. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna. Dari karya tangannya sendiri dan hembusan nafasnya sendiri. Maka saudara kasih dalam Tuhan, kalau dikatakan Tuhan itu seperti manusia, atau kita yang menjadi sama seperti Tuhan. Seringkali ada dunia yang mengatakan, atau agama-agama yang mengatakan, bahwa manusia itu tidak seperti Tuhan. Tapi saya mengatakan, saudara, Tuhan bisa mendengar, itu berarti Tuhan punya telinga. Tuhan bisa melihat, berarti Tuhan punya mata. Saudara kasih dalam Tuhan itu gambaran bahwa kita tuh seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Marilah kita menjadikan mereka seperti kita. Namun saudara kasih dalam Tuhan, pada masa kini bagaimana? Kita tahu bahwa apakah Kristen masih memiliki gambar diri yang bisa berdampak, yang bernilai bagi dunia, terutama bagi kerajaan Tuhan. Apakah agama-agama lain juga memiliki nilai, berharga?
Apa bedanya? Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang kalau kita tahu bahwa kita di Indonesia ini hampir setiap hari, bukan setiap hari lagi saya katakan, dalam satu hari 5 kali itu sembahyang orang Muslim. Dan setiap maghrib, semua siaran televisi itu mengkumandangkan suara sembahyang mereka. Mana orang Kristen? Apakah orang Kristen tidak punya memiliki nilai? Tidak ada lagi gerakan? Terkatup mulutnya mereka? Apakah kita tidak punya lagi suara? Tidak punya nilai lagi kita, sehingga kita di Indonesia ini menjadi orang yang tidak berharga? Tapi saudara kasih dalam Tuhan tidak bisa diukur dari situ. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bernilai, orang yang berharga di mata dunia, tapi juga di mata Tuhan? Saya ingin menyoroti lebih spesifik saudara kasih dalam Tuhan. Di kalangan Kristen, baik di kalangan masyarakat pada umumnya. Siaran-siaran televisi, sinetron-sinetron, itu banyak kasus-kasus tentang apa? Perceraian, permusuhan, kebencian. Itu yang sering terjadi. Saya melihat, banyak masih orang Kristen yang membuat dirinya sendiri tidak bisa bernilai. Yang pertama, terjebak dalam perceraian. Terjebak dalam kebencian, iri dengki, tidak mau mengampuni, menganggap dirinya pandai dan tidak butuh orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai orang Kristen masih memiliki nilai yang begitu berharga serupa dengan gambar diri Allah? Kalau gambar diri Allah sudah nggak ada lagi pada kita, maka sebenarnya kita sudah kehilangan nilai. Kalau gambar diri Tuhan nggak ada lagi pada diri kita, maka sebenarnya kita tidak punya nilai apa-apa. Kalau kita ingat kembali dengan firman Tuhan yang sampai oleh Bapak Gembala, Pak Sam, bahwa nilai harga kita sudah dibayar dengan lunas, dengan darah yang mahal. Itu dikatakan. Hanya itu, saudara kasih dalam Tuhan, yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Pembayaran yang luar biasa di atas kayu salib dengan sebuah pengorbanan Yesus Kristus. Seandainya Yesus Kristus tidak bisa sampai ke Golgota, maka saudara dan saya nggak ada apa-apanya. Karena kita akan masuk di dalam api neraka itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita pengorbanan Yesus Kristus itu membuat kita menjadi berharga. Sekarang posisi kita di masa kini, apakah kita masih posisi yang betul-betul masih sempurna? Pengorbanan Kristus apakah memang betul-betul sampai sekarang itu bisa kita pelihara? Atau mungkin dari kita, saudara, ada yang terjebak dengan perceraian. Kita terjebak dengan kebencian. Ada orang yang mungkin memiliki harta yang lebih, sehingga kita membenci dia tanpa alasan. Ada mungkin kita membenci teman kita, karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang pintar, sehingga kita juga dibenci dan kita tidak mau melepaskan pengampunan. Ada yang terjebak seperti itu. Kita juga terjebak dengan orang-orang yang saat ini sama-sama mau membenci, orang yang memusuhi. Tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada kemurahan hati lagi dalam diri orang yang percaya. Apakah masih ada nilai gambar diri kita yang sempurna seperti Yesus Kristus? Maka ketika Yesus Kristus dibawa oleh tentara Romawi, serahkan pada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mengatakan, "Ido antropon, lihatlah manusia itu. Itulah gambar yang sempurna." Kalau saya bisa katakan, manusia yang sudah sempurna. Yang mengembalikan gambar diri Allah pada manusia ketika Yesus itu menyerahkan dirinya, berkorban di atas kayu salib.
Sehingga saudara dan saya sangat mahal harganya dan tidak dapat dibeli dengan apapun. Hanya oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya menjadi koordinator konselor nasional, kita sedang melepaskan anak-anak wisuda 330 di Compassion. Kita buat di Kinasi Bogor, di Wisma Kinasi. Di sana kami adakan tantangan tentang pengampunan. Memulihkan gambar diri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah dikonseling mereka semua, siapa yang mereka yang punya akar kepahitan, siapa yang punya musuh, siapa yang masih punya kebencian. Kami punya data, saudara. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan, dari 333 anak yang lulus SMA, dia menganggap dirinya yang pertama, saya nggak berharga lagi. Karena apa? Karena saya sudah diperkosa oleh paman saya sendiri. Kemudian ada yang mengatakan kembali, saya nggak berharga lagi. Karena apa? Karena saya menjadi korban pelecehan oleh teman saya. Ada juga yang mengatakan, aku nggak berharga karena aku nggak punya ayah dan ibu. Ada yang mengatakan seperti itu. Aku nggak berharga karena semua teman-teman saya nggak bisa menerima saya sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan, harga diri seseorang itu penting dipertahankan. Namun hanya di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman saya, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan dalam diri kita sendiri ini. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman, kita semua punya pengalaman masing-masing. Mungkin ada yang menganggap aku nggak berharga karena aku miskin. Mungkin ada yang mengatakan aku nggak berharga karena aku ini nggak punya apa-apa. Ada yang mengatakan aku nggak berharga karena aku bodoh, aku nggak sekolah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mengatakan jika saudara bisa berperan sama seperti setetes air pun memberikan kehausan pada seorang, Anda sungguh berharga bagi orang itu. Saya pernah juga mengatakan seberapa kecil yang saudara berikan untuk persembahan saudara, itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka Anda berharga. Karena bukan nilai dari harta itu, tapi hati saudara sudah ditebus, hidup saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Karena hati saudara itu, hidup saudara itu berharga di mata Tuhan. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, dapatkanlah juga nilai Anda dari melalui pengampunan tadi. Tadi saya mengatakan, karena darah Kristuslah yang pertama. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sam, sekarang saya mempertegas kembali. Karena darah Kristus, pengampunan Tuhan. Saudara berharga. Kita semua berharga. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita dapatkan juga di dalam Matius 6 ayat 14-15. Kita buka Alkitab kita saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 14-15. Saya akan bacakan buat kita semua saudara kasih dalam Tuhan. Ini penting bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami akar kepahitan yang susah untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat kita semua saudara kasih dalam Tuhan. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini penting saudara kasih dalam Tuhan. Jika saudara saat ini mungkin punya musuh, masih benci, silakan saudara. Lakukan pertobatan. Ini penting sekali supaya pintu berkat dibukakan bagi kita. Kita bisa berharga bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi berharga bagi orang lain kalau kita masih memiliki dendam, menyimpan kebencian, itu tidak bisa. Tuhan tidak bisa pakai orang yang seperti itu. Saudara mau dipakai oleh Tuhan,
saudara mau bernilai bagi Tuhan ketika saudara mulai mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan membenci. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Lepaskan dengan tulus hati. Maka pintu berkat pun akan turun kepada saudara. Ini poin yang penting kita jalani. Sebagai orang percaya kita tidak cukup hanya Tuhan berkorban untuk kita. Tapi kita tidak memiliki sikap untuk merespon daripada korban Kristus di atas kayu salib. Kita harus juga mengampuni. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Allah sudah mengampuni dosa kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahan kita. Tapi kalau kita sebagai manusia sering masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, saya rasa Tuhan juga kesel, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, saya mengajak, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan membenci. Supaya kita tidak memiliki akar kepahitan. Jika saudara mungkin kecewa akan situasi hidup kita saat ini, merasa miskin, datang kepada Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh berharga di mata Tuhan. Itu poin yang kedua, saudara. Pengampunan. Saudara menjadi berharga di mata Tuhan. Ya. Sekarang, saudara, ada yang benci kepada temannya, orang tua. Mungkin saat ini saudara masih membenci orang tua sehingga saudara saat ini tidak lagi mau komunikasi dengan orang tua. Mungkin orang tua tidak menyekolahkan saudara, saudara kecil dengan orang tua saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan membenci. Lepaskan pengampunan. Karena Tuhan bisa mengubah saudara, memberkati saudara. Dengan situasi yang baru, dengan berkat-berkat yang baru dari Tuhan sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga. Kita aja bisa mendapatkan nilai hidup kita hanya di dalam Kristus Yesus. Ya, benar. Karena pengorbanannya, pengampunannya. Tapi kita harus bersikap bahwa pengampunan juga bisa kita berikan pada orang lain. Itu dampak nilai yang luar biasa. Kalau kita bisa mengampuni orang lain. Di situ nilai hidup kita yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita menjadi orang berkat bagi banyak orang lain. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan baca satu poin di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita bacakan, kita cari bersama. Efesus 2 ayat 10. Ya, kita baca. Yuk bersama-sama kita baca 1, 2. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara kasih, terima kasih. Kita bisa baca bersama. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita ini buatan siapa? Siapa yang melahirkan kita? Mungkin kita mengatakan, oh yang melahirkan kan ibu saya di rumah sakit. Tapi saudara kasih dalam Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang sudah membuat saudara menjadi percaya kepada Dia. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Dialah yang memilihkan kita. Itulah dikatakan anugerah yang terbesar. Kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan bukan karena usaha kita. Bukan karena kita mencoba-coba untuk cari pendeta. Membayar perpuluhan, tidak. Kita menjadi berharga itu karena Tuhan sendiri yang Dia yang membuat kita. Kalau dikatakan kita dilahirkan oleh Allah sendiri, maka kita wajib sama seperti Allah kita. Makanya kita memanggil apa? Bapa. Ia adalah Bapa kita. Sehingga apa? Sehingga kita boleh bersama-sama melihat Bapa. Dalam doa kita bersama, Bapa kami yang di surga. Itu harga yang luar biasa, saudara. Yang dulunya kita miskin, kita jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya.
Itu sangat berharga di mata Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Agama mana yang mengatakan memanggil Tuhannya Bapa? Hanya kita. Karena apa? Karena kita berharga. Kita sebagai anak. Itu luar biasa nilai kita. Anaknya Tuhan. Mungkin seseorang ada yang bangga. Oh, anak presiden. Ya. Anak Pak Jokowi, wow bangga. Anak presiden itu bangga. Tapi saudara bangga enggak? Anak Tuhan. Kita memanggil dia sebagai Bapa, pencipta langit dan bumi ini. Bangga enggak? Berapa nilainya saudara kasih dalam Tuhan? Darah Kristus, pengampunan Tuhan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, karena kita ini adalah buatan Allah sendiri. Kita mau tinggal di dalam Dia. Kita mau stay di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita mau, karena ada corona ini, supaya aman katanya stay at home. Tinggal di rumah. Supaya nggak kena corona. Tapi saya mengatakan saudara tinggal di dalam Tuhan. Supaya dosa tidak lagi menguasai kita. Iblis tidak lagi menguasai kita. Tinggallah di dalam Dia. Bahkan apa? Penyakit pun seandainya bisa menguasai tubuh kita ini. Penyakit tidak bisa menguasai hati kita. Yang tidak juga bisa membawa kita ke dalam kesesatan. Tapi kalau tinggal, stay di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekekalan sudah tersedia buat kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, jika saudara percaya kepada Kristus, maka nilai saudara sama seperti Kristus. Jika saudara percaya kepada setan, maka nilai saudara setan. Jika saudara percaya kepada narkoba, maka nilai saudara narkoba. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya kalau kita diukurkan ya sama seperti Kristus. Ya. Tapi seringkali orang kan mengukurkan dirinya, membanggakan dirinya dengan kekayaan. Rumah mewah, perhiasan, penampilan yang mewah, wah. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan ini, kembali kepada gambar diri yang bernilai. Yang pertama tadi apa? Kristus sudah berkorban untuk kita semuanya. Sehingga kita dinaikkan menjadi seorang anak oleh Kristus dengan darah yang mahal. Pengampunan sudah diberikan kepada kita. Sekarang kita juga memiliki pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan pernah ada lagi di kalangan kita, sebagai orang percaya, masih ada akar kebencian. Jangan. Oleh karena itu, yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang mari kita melihat bahwa diri kita ini harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Stay in Lord.
tinggallah di dalam Tuhan. Maka saudara akan dipakai Tuhan menjadi berdampak dan bernilai bagi banyak orang. Amin saudara. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama melihat situasi di sekitar kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami situasi yang cukup sulit dengan pandemi ini, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Bernilailah, berdampaklah. Meskipun kita ada di rumah saat ini, tinggal di rumah, tapi juga tinggal di dalam Tuhan. Berdampak bagi banyak orang lain. Berbuat yang terbaik buat orang banyak. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini, jika saudara masih punya kebencian kepada saudara, kepada ayah, kepada siapapun, lepaskan pengampunan. Tuhan mau saudara menjadi berkat. Tuhan mau saudara berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Ampunilah dosa dan kelemahan kami. Mungkin kami saat ini merasa bahwa diri kami gak ada apa-apanya, gak berharga, gak memiliki dampak bagi banyak orang, bagi pelayanan. Tapi kami tahu bahwa saat ini karena darah Kristus, pengorbananmu, kami sangat berharga. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau sendiri. Supaya Tuhan dapat melakukan banyak hal di dalam kami untuk berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Untuk banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau yang memberkati kebenaran firman-Mu. Ketika hamba-Mu berbicara, tapi terus firman-Mu terngiang-ngiang, Roh Kudus terngiang-ngiang, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kita sudah dengar. Dan kiranya setiap kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Renungkan firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan memelihara kehidupan keluarga dari hambanya. Puji Tuhan saudara, minggu ini ada beberapa pengumuman, saudara mohon perhatikan. Ya, yang pertama adalah terkait ibadah minggu depan. Ya, jadi minggu depan tanggal 28 Juni, ya, akan dimulai ibadah di gereja. Namun ibadah di gereja ini hanya diperuntukkan tanggal 28 ya saudara, hanya diperuntukkan bagi majelis dan pelayan Tuhan yang diundang. Ya. Apa tujuannya? Untuk kita bersimulasi dalam ibadah, ya, untuk kita menerapkan semua protokolnya supaya dipahami oleh pelayan Tuhan, ya. Jadi semua majelis pelayan Tuhan bisa memahami bagaimana protokolnya, bagaimana ibadah new normal kita nanti, ya. Jadi minggu depan tanggal 28 akan diadakan ibadah di gereja. Namun bukan untuk jemaat umum, saudara ya. Hanya untuk majelis dan pelayan Tuhan yang diundang, ya. Kita untuk mempersiapkan supaya nanti bersama-sama, ya, belum ada perubahan, tanggal 5 semua bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja, ya. Jadi minggu depan tanggal 28 hanya ibadah untuk para pelayan, majelis. Untuk mempersiapkan, kita mencoba bersimulasi untuk mempersiapkan untuk ibadah nanti tanggal 5. Ya, jadi saudara catat. Nah, bagi jemaat Tuhan yang lain, tetap kita akan online, ya. Jadi nanti saudara akan lihat di YouTube, kita langsung live streaming, saudara, ya. Jadi jemaat jangan khawatir, kita tetap beribadah bersama, tapi jemaat di rumah. Yang di gereja minggu depan hanya pelayan Tuhan, ya. Sekali lagi hanya pelayan Tuhan yang diundang oleh majelis, ya.
Jadi saudara ini tolong jangan sampai nanti saudara datang, karena belum ya. Untuk jemaat umum mulainya nanti awal bulan Juli, tanggal 5 ya, seperti komitmen kita kemarin. Jadi saudara ya penting minggu depan jangan lupa saudara tetap jemaat ibadah online ya. Itu pengumuman saya penting. Lalu yang kedua adalah gembala majelis dan seluruh jemaat Tuhan menyampaikan duka cita, simpati yang mendalam kepada keluarga Ibu Selvi, di mana mama tercinta sudah berpulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menguatkan, menghiburkan setiap anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan saudara, saya mengucapkan juga selamat hari lahir bagi saudara-saudara yang merayakan hari lahirnya. Juga selamat ulang tahun pernikahan, ya ada majelis bidang YPK. Selamat ulang tahun pernikahan ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 tahun Tuhan tambahkan semata-mata hanya untuk berkarya, untuk menghasilkan buah-buah yang lebat buat kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara. Dan lalu yang ketiga, saya menghimbau segenap jemaat untuk terus melakukan pelayanan. Mungkin kita di rumah nggak bisa ke gereja, tapi bukan berarti kita nggak bisa melayani saudara. Mari lakukan pelayanan kita, yaitu dengan apa? Berdoa. Doakan jemaat kita yang lain, doakan kalau saudara dengar gereja ini, khususnya ibadah new normal nanti, saudara doakan ya, supaya semua berlangsung berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saudara, tetap saya ingatkan, terus kita patuhi pemerintah, himbauan pemerintah, mari kita ikuti untuk memutus rantai penyebaran COVID ini ya. Pakai masker, cuci tangan saudara ya. Dan saudara nantikan berita-berita selanjutnya, informasi selanjutnya dari gereja. Ya, akan disampaikan di dalam WA saudara lewat berbagai media. Ya, mungkin itu saja saudara yang menjadi pengumuman saya minggu ini. Dan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Yang setuju katakan yes? Yes, haleluya, tetap kuat saudara ya, amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Apa yang kami perbuat dan kami lakukan siang hari ini Tuhan. Segenap pujian kami, penyembahan kami, keberadaan kami, hanya kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau dimuliakan, kami pastikan bahwa semua hanya bagi Engkau. Kami bersyukur meskipun sekalipun kami masih ibadah online, tapi kami percaya Engkau hadir. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Engkau hadir. Di mana anak-anak Tuhan bersekutu, Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir di antara setiap kami. Dan Engkau berkenan atas ibadah kami. Berkati setiap hamba-hambamu, para pelayan, tim MPS, hambamu yang beritakan firman Tuhan, tim pelayanan multimedia video, sehingga video ini kita bisa nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati mereka. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga kesehatan mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa bersama-sama membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya, mungkin kami tidak melihat, mungkin kami belum melihat, tapi yang kami percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah, ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan, digenapi atas bangsa ini. Kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, tolong mereka. Kiranya Engkau berdaulat atas hidup mereka, menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga di setiap keputusan yang diambil, di setiap apapun yang dikerjakan, Tuhan beserta dengan mereka. Setiap aparat hukum, kepolisian, tentara, Tuhan tolong di dalam menangani bangsa ini. Setiap kementerian sampai kepada yang terkecil, baik RT, RW, Tuhan tolong bangsa ini. Kiranya bangsa ini bisa melewati, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, bangsa ini akan melewati masa-masa sulit ini. Dan kami setiap anak-anak-Mu, orang percaya, terus membawanya menjadi imam di hadapan-Mu, mempersembahkan bangsa kami. Kiranya Engkau menolong bangsa ini. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini.
kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang menikmati hari lahir dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, kiranya tuntunan pemeliharaan Tuhan selama hidup mereka. Kami percaya bahwa tahun yang baru juga Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tahun untuk terus berkarya buat Tuhan dan berbuah-buah lebat. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, kesulitan, apapun Tuhan. Engkaulah penolong. Engkaulah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan. Engkaulah penghibur dalam kehidupan mereka. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang dalam kesulitan, dalam kelemahan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan atas rumah tangga kami, berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami, berkat Tuhan atas pelayanan kami. Dan komitmen kami sebagai orang-orang percaya, dimanapun kami berada, kami mau bersinar. Kami mau menerangi dunia ini. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah membuktikan kasihnya atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang hadir dalam hidupmu. Dia yang menguasai kehidupanmu. Menjadi penghibur, menjadi penolong. Mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.